perkenalkan, nama saya Angelo Giovanni dengan NIM A1011231174. Di video ini, saya akan mengulas kasus hukum berdasarkan soal yang sudah diberikan, dan saya akan membahas beberapa pokok penting dalam hukum acara pidana. Mari kita mulai. Yang pertama itu adalah pokok bahasan hukum pidana. Dalam hukum pidana, kita mengenal 3 pokok bahasan utama. Pertama, perbuatan pidana, yaitu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi, yang disebut juga dengan delik. Kedua, pertanggungjawaban pidana, artinya apakah pelaku bisa dimintai tanggung jawab secara hukum. Dan ketiga, sanksi pidana, berupa hukuman seperti pidana pokok, misalnya penjara atau denda, dan pidana tambahan seperti perampasan barang. Dalam kasus ini, Juniarto alias Pengkor diduga melanggar pasal 480 KUHP tentang penadahan karena penyimpanan dan penjualan motor tanpa surat resmi. Selanjutnya itu adalah tahapan proses dari polisi ke pra-peradilan. Lalu bagaimana proses hukum yang terjadi sejak awal? Semuanya dimulai dari lapor masyarakat terkait maraknya curanmor di Pontianak. Polisi kemudian melakukan penyidikan dan pengembangan kasus dari tersangka lain, yaitu Dikmas alias King. Setelah itu, proses masuk ke tahap penyidikan. Polisi menemukan barang bukti, 3 motor bodong dan uang tunai. Juniarto ditangkap di rumahnya di Jalan Ampera. Bila perlu, penyidik bisa melakukan penahanan. Namun, bila ada kejanggalan dalam proses ini, seperti penangkapan tanpa surat atau penyitaan ilegal, maka penasihat hukum bisa mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri. Selanjutnya itu adalah sumber penyidik dan kompetensi pengadilan. Penyidik dalam bertindak tidak boleh sembarangan. Ada sumber informasi yang sah, bisa berasal dari laporan masyarakat, keterangan tersangka lain, bahkan observasi di lapangan. Dalam kasus ini, semua berawal dari laporan warga dan keterangan dari tersangka Dikmas. Untuk mengadili kasus seperti ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Pontianak, karena tempat kejadiannya berada di sana. Dan ini selanjutnya, jika saya menjadi penasihat hukum Juniarto, saya akan melakukan beberapa hal. Pertama, saya akan memastikan ia didampingi selama pemeriksaan dan tidak ditekan secara psikis. Kedua, mengecek legalitas penangkapan dan penyitaan. Jika prosedur dilanggar, saya akan ajukan pra-peradilan. Ketiga, jika ia ditahan, saya akan mohon penangguhan penahanan, tentu dengan jaminan. Dan terakhir, saya akan menyusun pembelaan hukum atau pledoi untuk meringankan hukumannya, terutama jika ada unsur ketidaktahuan atau keterpaksaan dalam perbuatannya. Selanjutnya, konsep pra-peradilan dan putusan MK. Apa sebenarnya dimaksud dengan pra-peradilan? Ini adalah mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum untuk menguji apakah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penghentian perkara dilakukan secara sah. Namun, sejak putusan MK nomor 21 garis miring PUU garis XII garis miring 2014, objek pra-peradilan bertambah. Kini bisa juga menguji penetapan tersangka. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Contohnya, kasus Budi Gunawan, penetapan sebagai tersangka oleh KPK akhirnya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Sekarang kita bahas asas oportunitas, salah satu asas penting dalam hukum acara pidana. Artinya, jaksa tidak bisa menuntut pelaku meskipun ada tindak pidana, jika demi kepentingan umum. Ini beda dengan asas legalitas, yang mewajibkan setiap kejahatan dituntut. Contoh, penerapannya terjadi pada tahun 2023, saat Kejaksaan Agung menghentikan penuntutan terhadap 9 aktivis Papua. Alasannya demi stabilitas sosial dan rekonsiliasi nasional. Tapi tentu saja, asas ini harus digunakan secara hati-hati dan tidak diskriminatif. Nah,
Demikian penjelasan saya mengenai soal ujian UTS Hukum Acara Pidana. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan refleksi kita tentang pentingnya penegakan hukum yang adil, prosedural, dan menghargai hak asasi manusia. Terima kasih kepada Ibu dosen Yuliana atas bimbingan dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.